Aumania, mana suaranya? Selamat malam Aumania. Malam. Gak berasa Midnight Live sudah episode 39. Di sana langsung. Masih bersama saya Valentinus Reza, presenter favorit Anda. Iya, favorit. Yang selalu rajin hadir menemani kayak gebetan bucin. Iya. Ada juga gebetan bucin di sini. Iya. Tidak hanya buat bacain berita, tapi buat nemenin kamu yang jadiannya lama terus gak jadi nikah. Aduh. Soalnya gak direstui calon mertua. Aduh. Tapi masih kuat ketawa. Iya. Ya udah deh, yang penting lucu nggak lucu, yang penting aman. Inilah Midnight Live. Oke Aumania, kalau kemarin ada Otong yang monolog, Montong. Iya, mantap. Monolog Otong. Iya, monolog. Sekarang saya mau nambah pasukan. Biar makin berwarna Midnight Live, makin meriah, tapi tetap berdasarkan fakta. Betul. Ya udah langsung aja kita persilakan Jessica Wulandari dengan berita pertamanya. Silakan Jessica. Terima kasih Reza. Hai Aumania. Saya akan bawakan berita pertama pada malam ini. Jadi di tengah ekonomi yang semakin sempit kayak celana skinny fit, masih ada aja yang doyan bakar duit. Bukan buat makan, tapi buat adu keberuntungan. Harapannya sih dapet cuan, tapi pas pulang malah nambah utangan. Waduh. Jadi nih ya, Selasa kemarin polisi menggerebek kasino berkedok tempat futsal, biliar, dan karaoke di Bandung, Jawa Barat. Tempatnya tersembunyi. Dari luar sih bungkusnya promo oper bola, oper stick, dan oper mic. Tapi begitu masuk, isinya malah oper kartu, oper duit, dan oper nasi. Si Juki, minumannya belum ada. Yang awal masuk kaya, pas keluar miskin. Yang awal masuk miskin, nggak keluar-keluar, takut ditagih hutangnya. Jadi gini ya sayang, pas penggerebekan tim Polda Jawa Barat nemuin 2 ruangan judi. Satu buat member biasa, kayak kalian-kalian semua itu yang mau kondo. Modal konsisten doang. Iya. Konsisten ngajak jalan, tapi giliran suruh bayar banyak alasan. Dompetnya ketinggalan lah, kartu kreditnya ada limitnya lah. Nggak modal. Satu ruangan lagi itu buat member VIP yang minimal taruhannya 3 juta. Kelas berat, berat di saldo, ringan di akal. Mending buat aku nggak sih 3 juta bisa buat beli foundation, blush on, lipstick, tapi masih gratis ongkir. Jangan bayangin ya kalau mereka main sambil berdiri dan tegang. Karena enggak sayang. Mereka mainnya sambil duduk manis, pakai outfit stylish, kayak mau nongkrong di rooftop bar gitu loh. Tapi meski duduknya manner banget, keluar juga tuh keringat. Bukan karena AC nggak dingin, tapi karena panik. Karena takut pulang miskin. Saat penggerebekan ada 44 orang ditangkap. Mulai dari pengelolanya, karyawannya, pemain, semuanya ganti status. Bukan nambah kaya, tapi jadi tersangka. Ada juga uang yang disita. Duit cash ada 395 juta rupiah dan duit yang masih ada di rekening ada 2 miliar rupiah. Banyak kan pemirsa? Padahal ya polisi bilang kalau kasinonya itu baru buka 3 hari. 3 hari udah dapat miliaran. Kalau saya 3 hari dapatnya cuma pikiran. Kepikiran kamu jadi ajak jalan apa cuma di PHP aja? Iya, PHP. Ingat ya darling, judi itu tempat buat orang yang terlalu yakin sama hoki, tapi nggak pernah yakin sama usaha dan kompetensi diri sendiri. Jadi, sebelum kamu all in di meja judi, mendingan all in dulu sama potensi yang dimiliki. Biar hidup nggak kayak kartu remi. Keseringan dikocok, gampang dibolak-balik, dan ujung-ujungnya lecek kusut. Mirip apa? Mirip janji Otong yang sering zong. Jadi berita berikutnya ini bakal dibawain sama Otong yang mau ngomong soal job fair yang rame banget dan bikin 1 RW sampai kosong. Ngomongin orang di depan orang ya. Iya. Saya kan
kan juga dengar. Saya janji doang, tapi insya Allah ditepati. Iya. Ketemu lagi sama saya Aumania, sama Otong Setiabudi, co-host utama. Iya. Karena yang lain host semua. Emang saya satu-satunya. Kalau tadi Jessica bawain berita soal orang kaya yang bakar duit ke tempat judi, warga kelas menengah nih kayak kita nih, masih harus antri desak-desakan dapat kerja. Jadi ribuan pencari kerja dari fresh graduate, korban PHK, dan pengangguran lama yang udah di-refresh berkali-kali. Juga nggak fresh-fresh nih jadinya nih. Mereka ngumpul jadi satu dari jam 6 pagi buat ikutan di job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Jauh ya dari sini ya. Kita Jakarta Barat. Yang sono Bandung Barat. Tom Sancong ke barat. Iya. Di job fair kali ini, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Bandung Barat Hasanuddin bilang, kalau job fair ini nggak cuma formalitas atau ajang eksistensi perusahaan, tapi benar-benar nyediain sekitar 4.000 lowongan kerja dari 72 perusahaan. Nyabak kan? Banyak kan? Banyak kan? Kalau kita bagi nih ya, ada sekitar 55 lowongan pekerjaan per perusahaan. Kalau tadi dibilang ada 4.000 lowongan pekerjaan, kita lihat pendaftarnya ada berapa ya? Berapa? Dari pendaftaran online alias daring. Ngerti nggak daring? Bukan darling. Kalau daring Satria sama Tasya. Balik lagi dah gue nih. Dari pendaftaran online ada 6.000 pendaftar. Kalau misal nih 4.000 lowongan keisi, nasib 2.000 sisanya kemana? Kemana tuh? Kamu nanya. Aku juga nanya sih. Udah antri dari subuh, bawa map, pakai baju rapi, pakai parfum biar wangi, sampai badan bau matahari lagi, nggak dipanggil juga. Aduh. Jadi kasihan kan ya. Ntar deh, kalau mereka nggak manggil, ntar gue telepon biar ada panggilan. Minimal panggilan tak terjawab, alias miss call. Kalau yang lulus kuliah nyari kerja aja susah, ada nih pejabat yang bangun tidur, ngopi bentar, buka WA, baca chat. Selamat, Anda dapat jabatan. Jadi komisaris, nggak pakai antre, nggak perlu CV, yang penting ordal di ACC. Bisa aja Akbar yang nulis. Segitu aja ya. Soalnya mandor resa biar kerja. Jadi bengong-bengong aja. Udah, kan dah. Harusnya di sini ngomongin saya lagi. Iya. Tadi Jessica ngomongin lo di sini. Sekarang lo ngomongin gua. Lu kan ngomongin Jessica. Ya memang berwarna sekali malam ini ya. Ada Jessica yang gemes sama tukang judi. Ada Otong yang kalau di refresh malah makin ngantuk. Tapi sudah nggak cari kerja, sudah kerja sama saya kan? Iya. Suka rela kan? Kamu suka, saya rela. Oke, menu terakhir malam ini saya mau tutup dengan berita soal kuliah. Buat yang dapat pengumuman keterima di perguruan tinggi negeri, jangan lupa bersyukur dan cek tabungan ya. Jadi di Indonesia masuk kampus negeri itu kayak cari gebetan yang pengertian. Susahnya minta ampun. Dan kalau udah dapat, pasti bangga dan bahagia, tapi masih pusing mikir biaya. Mahal skincare-nya. Maintenance-nya mahal kayak ngerawat mobil Eropa. Sekalinya telat ngerawat langsung macet, overheat. Balik lagi soal kuliah, yang UKT-nya bikin calon mahasiswa kena mental. Kita simak aja cerita Kia. Jadi dari laporan BBC Indonesia, Kia adalah calon mahasiswi UNJ, jurusan pendidikan guru PAUD. Sudah lolos SNBT, tapi begitu lihat UKT langsung ciut nggak pede. Bukan nggak pede karena kalah gaya, tapi kalah biaya. UKT-nya 6,4 juta rupiah, buat anak sultan duit segitu cuma buat ngedate semalam.
Tapi buat Kia yang ibunya cuma digaji 1 juta sebulan dan tinggal di kontrakan 3 kali 3 meter, jelas gak gampang. 1 juta sebulan buat makan sehari-hari aja harus hemat. Belum bayar token listrik, beli gas melon, bayar BPJS. Tapi sistem dan algoritma UKT nggak mau tahu. Meski faktanya bikin kita ngelus dada, Kia masih dinilai mampu. Mirip-mirip standar miskin BPS, lo nggak termasuk miskin kalau sehari bisa jajan 20.000. Padahal 20.000 di Jakarta cuma dapat sekali makan siang. Sore sampai besok siang puasa. Nggak cuma Kia, ada juga Nana asal Palembang yang kaget saat tahu UKT 6,9 juta rupiah. Padahal dia lolos salah satu PTN di Yogyakarta lewat jalur prestasi. Kalau dengar ceritanya ayahnya cuma gajian 5-6 juta, ibunya nggak kerja, adiknya butuh biaya, dan dia juga harus ngekos, kirim motor dari Palembang ke kosan, hidup sendiri. Demi kuliah, Nana nggak pasrah. Sempat mengajukan keringanan tapi dapatnya penolakan. Udah kayak ditolak gebetan yang lihat lu ngedet naik apa, mobil atau moge. Selain itu sorry ya. Gimana mau ciptakan generasi canggih kalau yang berprestasi terpaksa tersisih? Lo punya duit, lo punya kuasa. Lo banyak duit, lo bisa kuliah. Selain mereka, masih banyak cerita serupa di sosial media. Ini sistem UKT apa gebetan gak peka yang bikin bete. Udah dikodein dari sandi rumput sampai sandi morse. Masih aja gak ngerti-ngerti. Kayak penonton. Dalam laporannya, BBC juga sempat tanya ke Sekjen Kemendikti dan jawabannya saya masih fokus kegiatan lain. Jawaban yang sangat singkat, padat, dan jelas. Jelas bikin emosi. Iya, betul, emosi. Naik tensi. Iya. Darah tinggi. Iya. Jawab masalah prioritas bangsa kayak update status WA. Lagi sibuk jangan diganggu. Urgent call only. Pas di call lagi party. Bisa nopate. Wajarlah manusia bukan nabi boy. Katanya pendidikan itu kunci masa depan bangsa. Tapi kalau mau kuliah aja masih gelap karena kehalang biaya. Jangan salahkan kalau rakyat mulai gak percaya sama slogan Indonesia cerah, Indonesia kuat, Indonesia besar. Jadi itulah sajian pembuka kita di Midnight Live malam ini. Dan usai jeda, Midnight Live akan menyapa Aumania dalam Come On. Singkatannya apa Tong? Come On. Come on, Kamis omon-omon online. Ini pemenang punchline Dari Aumania Challenge. Aumania Challenge. Oke, siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, segmen ini adalah segmen Come On. Spesial di hari Kamis. Kamis omon-omon online. Dan kali ini kita akan menyapa seorang Aumania yang baru saja memenangkan challenge. Aumania Challenge. Aumania Challenge. Waduh. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Come On. Sudah ada Davin. Davin, selamat malam Davin. Halo Davin. Selamat malam Mas Reza dan Mas Otong. Waduh, aunya mana nih? Au. Au. Nggak kayak Mas Reza tapi. Davin, selamat ya. Kamu menang Aumania Challenge. Gimana Iya perasaannya? Mas, terima kasih. Mohon maaf nih sebenarnya kalau menang bisa nonton langsung. Karena kamu kejauhan kita nggak ada ongkos nih. Jadi kita ngobrol aja secara online. Lebih oke kan? Masuk TV, Aman, masuk Mas, TV. aman, Bapak Mas. Aman ya. Gimana perasaannya Davin menang Aumania Challenge?
Alhamdulillah, nggak nyangka sih sebenarnya kalau menang. Padahal cuma Iya. iseng padahal. Kita juga nggak nyangka kamu yang menang. Iya. Davin, sehari-hari kesibukan apa Davin? Untuk saat ini karena mahasiswa ya Mas, berkuliah seperti biasanya seperti mahasiswa pada umumnya Mas. Jurusan apa? Untuk jurusan program studi pendidikan sejarah di Universitas Negeri Semarang. Wih. Calon penerus bangsa ini Iya toh. nih, ya. calon-calon penulis sejarah bangsa nih. Betul sekali. Aduh. Davin, hobi apa Davin hobinya? Hobi untuk saat ini mungkin itu ya, karena bidangnya sejarah mungkin punya kegiatan yang namanya walking tour Mas. Jadi di daerah saya tuh sama beberapa organisasi tuh membuat walking tour sejarah atau jalan-jalan sejarah. Menghidupkan sejarah di kota saya. Baik, jadi yang ingin berkunjung atau berwisata ke Semarang, tinggal kontak Davin ya. Ya. Iya. Semarang aja apa ke Blora juga nih, Davin? Untuk saya fokusnya di Blora Mas, tepatnya di Cepu Mas. Oh, Jadi Cepu. wisata di Oke. Cepu. Emang ada wisata apa di sana yang Aumania? Wah, kalau ke Blora harus ke sini nih. Kalau orang-orang kan taunya paling Cepu kan migas dan lain-lain. Jadi di Cepu sendiri karena bidang sejarah tuh belum banyak yang mengangkat Mas. Jadi kami dan para komunitas sejarah tuh ingin mengangkat dan menghidupkan kembali tentang sejarah yang ada di kota Cepu Mas. Sejarah-sejarah bangunan peninggalan Belanda dan lain sebagainya. Gitu sih Mas. Wah, semoga ada tuh sejarah-sejarahnya ditulis ulang tuh ya tentang Belanda kan, peninggalan Waduh. Belanda ya, Davin ya. Apa? Iya Mas, Mana? semoga ya Mas. Sejarah yang baiknya. Gue juga nggak mau nyapu. Lo bantuin gua dong. Davin katanya fans berat JKT48, bener nggak? Wah benar Mas, siap Mas. Wota. Boleh dong nyanyi satu lagu. Jangan Mas, jangan di sini. Kapan Mas. lagi Mungkin- ditonton mungkin Mas Reza- satu Indonesia, Davin. Silakan Davin. Jangan Mas, mungkin Mas Reza atau Mas Otong mungkin kelihatannya bisa nyanyi Mas, suaranya bagus mungkin Mas Otong. Suara saya kayak gini, gimana saya nyanyi? Apalagi saya kayak begini. Jadi Davin setelah lulus kuliah nanti cita-citanya mau jadi apa? Karena kan mungkin pendidikan sejarah ya mungkin untuk saat ini mungkin ya jadi guru sejarah Mas. Tapi ya Oke. ke depan kita melihat fleksibilitas saja sih. Iya. Davin, harapannya dong untuk Midnight Live dan Aumania di seluruh Indonesia. Oke, harapan untuk Midnight Live sama Aumania nih seluruh Indonesia. Kan ini kan berita yang disampaikan dan dikemas secara untuk generasi Z ini, generasi saat ini. Jadi biar gak bosen kan kita tahu sendiri berita biasanya kan disampaikan kan monoton dan cenderung serius. Ya ini Midnight Live dan Metro TV khususnya nih mengemas berita tersebut menjadi hidup dan lebih penuh punchline kalau kata Mas Reza ini. Widih, penuh punchline ya. Otong ada pertanyaan Tong? Coba nih, tiru Reza dong, bisa aja saya au atau apa? Coba, yang kamu inget dari Valentus Reza nih di program Midnight Live. Oke, apa ya? Ya sekarang Bang, waktunya habis. Oke, lanjut. Gitu. Ada lupa Apa? tapi. Oh lupa. Ujungnya aja, bisa aja saya gitu coba. Bisa aja saya. Penting yang penting. Oke, Iya, saya Mas. mau ngetes ketahanan nafasnya Davin. Iya, gimana caranya? Au yang paling panjang coba. Ah iya, kita hitung nih berapa detik ya. Oke, Alvin ya. siap Mas. Tarik nafas ya. Oke. 3, 2, 1. Au. 2 detik. Kurang. Kak. Kurang. Keren David. Apa harapannya Davin untuk keluarga? Harapan untuk Midnight Live atau apa Mas? Untuk keluarga Davin nanti di untuk masa keluarga. depan. Ya. Ini kita lagi ngulur waktu soalnya masih ada waktu soalnya ya. Iya. Lama juga nih. Lama juga ya. Silakan Davin ngomong apa aja coba. Harapan untuk keluarga saya maupun teman-teman saya yang menonton video ini atau menonton siaran ini kan bisa
ramaikan Midnight Live. Semoga makin panjang durasinya. Kan sekarang kan jadi 4 hari dalam seminggu. Dulu kan cuma 2 hari dalam seminggu nih. Ini kita udah stripping loh ya. Tayangannya makin panjang. Bulan depan kita udah stripping Senin sampai Jumat. Iya, bulan depan nambah 1 hari. Mau ditambah lagi jam Ya. tayangnya, durasinya gimana? Bisa gini kita. Tapi kan gajinya juga nambah, Mas. Oh, durasi baru episodenya. Iya. Ah, gajinya nambah. Kata siapa? Amin. Amin. Kita doain Gaji aja. tahun lalu berapa? Tahun lalu 6 juta. Sekarang? 6.100.000. Davin, selama nonton Midnight Live ada nggak bintang tamu yang paling disuka sama Davin? Mas Joko Anwar sih kemarin yang waktu buat film sama Mas apa ya kemarin? Om Indro. Itu sih keren Siapa? sih. Om Indro. Mas Joko Anwar sama Mas Indro. Mas Oke. Indro. Davin emang suka komedi ya? Ya suka lah sedikit-sedikit lah Mas. Apalagi kan ketemu Mas Reza ini komedian. Coba dong Davin kata-kata hari ini. Tapi bahasa Jawa gak apa Mas? Ini dapat dari teman saya Mas ini Pak. Ah, iya, coba. Ya. Kalau di bahasa Jawa tuh Tanya aja terus. ya, oke. Nyontek lagi. Oke. Kalau di bahasa Jawa tuh nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Maksudnya tuh kalau berani tuh sekalian berani, kalau takut sekalian nggak usah gitu. Itu sih. Oke, jangan tanggung-tanggung. Iya, ya. sekalian aja berani. Jangan tanggung. Harus Benar, total Mas. gitu ya. Keren, Davin. Davin, mungkin ada kata-kata hari ini lagi? Udah, cakep. Hah? Udah, Gimana? udah. Masih ada durasi. Oh, iya, kan? ada. Iya. Kalau gitu kata-kata hari itu gitu. Kata-kata untuk esok hari. Davin. Silakan Davin. Oke. Gak apa-apa. Kata-kata Ya untuk pakai esok hari. yang tadi lagi gak apa-apa. Hah? Ya udah deh, semoga sukses terus Sukses buat Davin. pokoknya. Tepuk Kuliah. tangan dong untuk Davin. Harus semangat kuliahnya ya sampai lulus ya. Iya, kami masih akan kembali. Amin. 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 Terima kasih Davin ya, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain ya. Iya, ada live report dari teman kita menjelang HUT Jakarta. Wih, pasti seru tuh ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, hari ini atau segmen ini kita ada apa nih, Otong? Wah, ini kan dikit lagi ulang tahun Jakarta. Iya. Iya nggih? Iya enggak? Yang ke-498. Wow, hampir 5 abad. Kita nyari duit di sini, Tapi tinggalnya di mana? di Bekasi. Nyari duit banyak Di dong ya, sini, iya. duitnya ya, Tong ya. Insya Allah lah. Ya, dikumpulin nabung. Dapat dari mertua juga. Ya udah deh, kita akan mengajak Anda jalan-jalan malam di Jakarta dan malam ini bersama Andre Septian atau Ucup. Iya. Yang akan jajan selendang mayang. Ucup, silakan laporannya Ucup. Naik delman keliling kota, perginya bareng keluarga. Ulang tahun Jakarta tercinta. Assalamualaikum, Almania. Jadi Bang Reza, Bang Otong dan juga
Saya ulangi. Assalamualaikum Bang Resa, Bang Otong dan juga Kak Jessica. Jadi Ane mau ngajak antum-antum nih jalan-jalan keliling kota Jakarta, tepatnya mau mencari kuliner khas Jakarta atau khas Betawi. Karena berhubung Jakarta udah mau ulang tahun yang ke-498, jadi kita harus mencicipi kuliner-kuliner khas Betawi. Nah, malam ini saya berada di kawasan Jalan Jati Baru di kawasan Tanah Abang untuk mencicipi es selendang mayang. Nah, es selendang mayang ini merupakan budaya Betawi, kuliner Betawi yang hampir udah jarang ditemuin atau udah rare. Nah, jadi kita mau icip-icip es selendang mayang. Kalau untuk Gen Z, untuk Gen Alpha yang mungkin belum tahu apa itu es selendang mayang, nah ini kita akan kulik bersama. Jadi es selendang mayang ini, teman-teman, adalah kuliner Betawi yang terbuat dari tepung sagu. Nah, dia ada 3 warna, tepatnya ada warna merah, ada warna putih, dan warna hijau. Dia disajikan seperti ini nih, mana kalau kita lihat, ini dia nih es selendang mayang nih, teman-teman. Jadi contohnya sebelum kita buat, dia ada es selendang mayangnya yang warna merah, putih, hijau, kemudian ada cendol, ada topping yang lain macam-macam. Nah, sembari kita ngobrol-ngobrol sekaligus kasih tahu apa itu sejarah dari es selendang mayang, kita mau samperin abangnya yang jualan, kita tanya-tanya sedikit. Oke, jadi saya sudah bersama dengan Bang Wawan. Kita mau kasih tahu teman-teman Gen Z, Gen Alpha yang mungkin belum tahu apa itu kuliner khas Betawi es selendang mayang. Jadi Bang Wawan, sambil kita ngobrol, Bang Wawannya, es selendang mayang ini terbuatnya dari bahan apa aja, Bang? Selendang mayang tuh terbuatnya dari tepung sagu aren. Tepung sagu aren, air sama garam. Gitu doang. Iya. Jadi ini kalau bisa merah begini, bisa hijau begini, dia pakai pewarnanya dari apa, Pak? Pewarnanya kalau hijau kita pakai pandan, sari pandannya, tapi kalau merahnya kita pakai pewarna makanan. Iya. Oke, kalau kita bisa sambil bikin ya, Bang ya? Oke. Jadi Bang Resa, Bang Otong dan juga Kak Jessica serta Aumania di rumah, kali ini saya mau mencicipi es selendang mayang yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, bahkan dari zaman Gubernur VOC mungkin ya, Jan Pieter Zoon, dan masih eksis hingga sekarang. Tapi memang udah agak cukup rare. Jadi buat teman-teman di rumah, buat Aumania di rumah, kalau Anda makan es selendang mayang, di situ lo nyampe. Oke, gitu. Kita sambil buat ya. Ini tahap-tahapannya apa aja, Bang? Jadi biar sesuai hukumnya nih. Ada selendang mayang nih. Selendang mayang, terus kita ada topping nih. Toppingnya ada. Toppingnya apa aja? Ada nangka. Terus durian. Oke. Terus ada alpukat. Sama ada cendol. Oke, jadi syahdu banget ini malam-malam, meskipun udaranya Jakarta kan kalau nggak hujan agak panas ya. Jadi saya mau cari yang seger-seger. Bisa rekomendasi juga buat teman-teman di rumah karena di sini bukanya 24 jam. Jadi pas banget yang mau cari kulineran Betawi, apalagi mau menikmati suasana menjelang HUT Jakarta, harus banget mencicipi es selendang mayang. Lanjut buat, Bang. Kita sajin bareng-bareng. Pertama nih kita potong selendang mayangnya ya. Oke, jadi dipotong. Nah, ini alat ngotongnya juga bukan pakai pisau nih, teman-teman. Pisaunya pakai pisau bambu. Pakai pisau Gak ada bambu. jual. Bikin sendiri, Bang, Bikin ya? sendiri pastinya. Oke. Agak banyak kan, Bang? Saya lapar soalnya. Oke, siap. Nah, jadi dipotong pelan-pelan nih, Bang ya. Ya. Potongnya juga pakai pisau dari bambu. Nah, ini tadi tepung sagu, kalau buat ini berapa jam nih, Bang? Buatnya dari bahan-bahan mentah kita 5-6 jam, Mas. Oke. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, nama selendang mayang ini mengacu pada motif yang warna-warni. Nah, ini kan tadi ada saya sebutin tuh, warnanya ada merah, ada putih, ada hijau, yang mirip kain selendang. Nah, kalau mayang artinya itu dari bunga kelapa yang melambangkan kesucian atau keberkahan. Nah, warnanya kontras banget ya, teman-teman ya. Jadi ini melambangkan juga kebinekaan masyarakat Betawi yang menggabungkan unsur Melayu, Tionghoa, Arab, dan juga pribumi. Nah, kita sambil bikin, tadi saya udah ngiler nih, Bang Otong, Bang Resa, dan juga Jessica, karena kameramen saya udah nyicipin duluan, emang kurang ajar ini. Kita bikin pelan-pelan. Di sini ada es selendang mayang. Nah, ini bisa dilihat teman-teman nih. Jadi ada warna hijaunya tuh, ada warna merahnya di atas. Dia pakai pewarna alami juga, dan bagian hijaunya itu pakai pewarna dari pandan. Kemudian lanjut, Bang, udah kayak cukup, Bang. Cukup, kita masukin ke yang topping ini. Toppingnya ada nangka. Oke, cukup.
pakein durian aja dikit. Nah, jadi pemirsa di rumah dan juga Aumania di sini udah berjualan udah berapa lama, Bang? Saya jualan udah 3 tahun, Mas. Di sini udah 3 tahun Iya. ya? Oke, jadi memang udah cukup jarang banget ditemuin es selendang mayang ini di Jakarta. Kita bisa ditemuinya hanya di tempat-tempat tertentu atau event-event tertentu menjelang HUT Jakarta. Nah, jadi untuk Gen Z, mungkin untuk milenial atau Gen Alpha yang mungkin mau ikut melestarikan budaya Jakarta, budaya Betawi, salah satunya mungkin bisa berwirausaha dengan es selendang mayang. Selain dapat cuan, juga menjadi bagian untuk melestarikan budaya Betawi Jakarta. Oke, kita lanjut sambil penyajian ini. Saya udah nggak sabar mau mencicipi es selendang mayang yang ada gurihnya, ada manisnya, tentunya ada cendol, ada juga gula aren yang menjadi bikin manisnya, bikin legit. Di situ ada juga santannya. Oke. Ada gula. Di sini dikasih gula apa, Bang? Gula aren. Gula aren. Oke. Nah, jadi mungkin untuk Bang Resa, Bang Otong, sama Kak Jessica bisa mampir ke sini, cicipin juga bareng-bareng es selendang mayang. Terus ada santan. Oke, santan terakhir ini penutupnya sebelum kita cicipin. Selanjutnya es batu. Oke, pakai es batu. Lama banget nih ya, Bang, ini. Bang, buruan, Bang. Durasi, Bang. Oke, finally teman-teman, ini dia es selendang mayang khas Betawi Jakarta yang rasanya itu gurih, manis, pokoknya sedap dan bikin kenyang juga. Malam-malam begini, panasnya Jakarta meskipun malam, jadi kita bisa segar. Oke, Bang, sendoknya mana, Bang? Saya masak pakai tangan, Bang gimana? Oke. Jadi itulah dia Resa, Otong dan juga Jessica. Habis ini saya mau makan, kayaknya udah kelamaan saya yaping ya. Jadi saya mau makan aja dulu, habis ini kembali ke studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal kita mau lihat dia makan ya. Iya, ini kagak ada adegan makannya. Tadi prosesnya kan udah panjang tuh. Iya, makan dong coba. Ini nggak tahu Gimana sih? rasanya. Oh ya udah dah, kita makan deh. Kita cicipin. Berarti di Biar sini ya. tahu nih rasanya gimana. Habisin ya. Habisin. Kagak cukup nanti waktunya, Bang, kalau ngabisin. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting bayar, Kita habis cobain makan. es selendang mayangnya ya. Nah, gimana rasanya? Enak nggak? Dan pada Jos gandos ini rasa Betawinya banget. Ada selendang mayang, ada duren, ada cendol, ada nangka. Yang pasti kuahnya juga ini kok kuah ya. Kuahnya juga jadi seger, gurih, manis juga karena pakai gula aren. Keren. Ya udah lanjut dah makannya. Lanjut dah, habisin Terima ya. kasih ya Ucup atas laporannya. Lanjut ya. Saya mau makan, jangan ganggu ah. Nah, Iya, oke deh. Kalau gitu nanti kita akan kembali lagi usai jeda ya. Ada bintang tamu kita hari ini. Wih. musisi cantik. Model juga, serba bisa. Pintar pula. Pintar pula. Itu dia tadi. Dan langsung saja kita undang. Belum ya? Nah, Usai jeda kan? setelah jeda. Katanya setelah jeda ya undang sekarang. Iya, tadi saya udah ngomong usai jeda ya. Setelah jeda. Ya udah usai jeda. Tetaplah di Midnight Live. Temanku bilang aku akan baik-baik saja. Kembali lagi di Midnight Live. Seperti biasa kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Kali ini seorang model. Mahasiswi. Jago desain. Penyanyi. Apalagi Tom? Pokoknya serba bisa Serba ya. bisa. Itu dia. Jadi langsung saja kita sambut, inilah Aruma. Aruma. Terima
terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Serasa undangan ya. Apa kabar Aruma? Baik banget dong. Jadi Baik nggak benar, kelihatannya? jadi benar kamu tuh mahasiswi juga, Iya. model, penyanyi, Jago desain. jago Kalau desain. jagonya nggak tahu tapi bisa lah ya. Bisa. Desain produk lagi ya. Desain produk. Wah, itu nggak semua orang bisa tuh. Iya, jadi serba bisa. Apalagi sih yang kamu cari dari aku sebenarnya? Iya, aku katanya. Salah ya? Dari hidup kamu, apalagi yang kamu cari? Cari jodoh sih yang susah. Nah, Apa itu nah? Apa itu? ngapain? Oh, gatal. Oh iya. Kirain. Pak, ada mertua nonton. Takut ketahuan saya kabur dulu deh. Udah deh, kita ngobrol lagi dengan Aruma. Silakan Aruma. Jadi dengan apa ya? Dengan kamu bisa nyanyi, terus modeling juga, kuliah, ya desain apa tadi? Desain produk. Desain produk. Itu gimana cara bagi waktunya tuh sehari-hari Aruma? Waduh, kalau cara bagi waktu awal-awal aku memulai semuanya itu aku dulu bikin kayak priority matrix gitu. Kayak misalkan yang urgent, terus less urgent, terus kayak important sampai less important. Tapi sekarang saking udah terlalu banyaknya tuh jadi nggak pakai metode itu lagi. Jadi kayak udah terbiasa gitu dengan kehektikan duniawi. Tapi aku biasanya pakai to-do list aja sih, kayak yang penting pendidikan dulu aku diselesain gitu. Disiplin ya ternyata dari dulu. Tapi punya manajer kan yang bisa mengatur waktu atau semuanya kamu urus sendiri? Sendiri. Sendiri? Cuman mungkin kalau misalkan di karir pasti kebantu lah gitu. Oke. Kalau di kuliah semuanya pasti sendiri sih. Seberapa besar dunia pendidikan yang kamu jalani saat ini, seberapa besar kontribusi pendidikan tersebut terhadap karir kamu di dunia musik? Lumayan besar karena desain produk itu kan juga apa ya, agak berrelasi dengan seni, dan juga aku juga bikin musik, bikin gitar gitu untuk tugas akhir aku, jadi kayak masih bisa disambungkan gitu. Itu tugas gitar. akhirnya. Iya, Tugas akhirnya, Tugas akhirnya. ini gitar apa? gitar. Oke, terima kasih. Jadi gitar ini tuh adalah gitar akustik yang dimana materialnya itu terbuat dari rotan yang diproses ulang menjadi lembaran vinir gitu. Makanya akan berbeda dengan gitar kayu pada biasanya, akan berbeda karakternya dan cara resonansi bekerja di chambernya gitu. Oke, apakah gitar ini ikut berkontribusi dalam single terbaru kamu? Mungkin pasti akan aku bawa kemanapun aku melangkah di dunia ini, karena kayak menurut aku juga aku ngerasa ini berhasil gitu. Jadi aku akan memperkenalkan inovasi baru ini kepada pendengar musik aku. Keren, itu. Ini inspirasi untuk Iya. anak muda. Umur masih 21 tahun. 21. Wah, masih Bisa panjang. desain produk dan ada hasilnya. Susah nggak sih sebenarnya bikin gitar? Gila banget, stres banget sih sebenarnya kan. Boleh nggak diceritain stresnya tuh kayak gimana? Mungkin kayak karena kan nggak bisa sembarang juga ya cara ngedesainnya. Kita harus menyesuaikan karakter dari materialnya yang nggak bisa dipaksain begini. Terus juga aku harus ngobrol sama yang bikinnya, ngobrol sama dosen aku untuk desainnya gimana. Karena kan aku juga mikirin kayak gimana ergonomi saat dipegang manusia. Terus aku juga harus ngevalidasiin semua hal-hal dari semua desainnya apakah benar dengan apa yang dibutuhkan dengan gitarnya dan materialnya juga gitu. Oke, nah soal single terbaru kamu nih, Aruma mungkin bisa cerita lebih dikit apa yang berbeda dengan single sebelumnya ya, yang berjudul Muak. Bedanya itu pastinya kalau misalkan teman-teman yang udah pernah ngedengerin lagu aku, lagu yang baru ini yang berbunga-bunga sendiri, benar-benar beda banget dari biasanya karena Judulnya? berbunga-bunga sendiri. Berbunga-bunga sendiri. Iya, jadi kan kalau di album aku yang sebelumnya yang berbunga itu kan tipe-tipe lagu yang manis dan sedih dan melankoli. Terus di berbunga-bunga sendiri ini aku kayak mau nunjukin kayak aku juga bisa ngeluarin emosi. Terus juga ini tipe lagu yang kayak marah-marah gitu Kak. Jadi kayak sebel lah gitu, udah cukup galau-galaunya, aku kayak pengen ngeluarin emosi gitu. Tapi yang di lagu Muak sebelumnya juga seperti itu atau? Iya, cuma itu kan kayak tetap sedih ya, kalau kayak bukan marah gitu. Kalau berbunga-bunga itu kayak
sebel banget lah gitu ya, gitu diginiin terus gitu. Tapi berbunga-bunga sendiri kan katanya marah. Emang selama ini marahnya dipendam atau gimana? Iya makanya itu kali ya, jadi kayak langsung baru keluarin gitu sekarang. Emang inspirasinya dari pengen marah-marah? Iya, tapi aku kan orangnya suka nggak mau marah sama orang, jadi kayak nulis lagu aja lah gitu. Oke. Nah kalau dari kata muak ya single terbarunya, single sebelumnya itu kan muak kalau ditukar-tukar hurufnya jadi kamu ya. Juga ya. Apakah itu hasil kesedihan kamu dengan seseorang atau seperti apa? Kalau lagu Muak itu kan emang pertama kali aku ada di Sony Music, aku tuh ditawarin beberapa opsi lagu. Iya. Jadi emang penulisnya adalah Kak Aditya Sahid dan aku ngerasa aku match banget sama lagu Muak karena dari vibes-nya, dari artinya juga aku relate gitu. Biasalah anak-anak muda yang kayak trust issue gitu-gitu kan. Oh iya, iya, iya. Nah Muak kan udah capek cinta-cintaan padahal mah apaan sih, cuman digimanain doang gitu kan. Gitu. Oke, nah ini menarik karena dalam waktu dekat kamu juga akan mengeluarkan single bareng grup boyband Filipina. Bener. SB19. Itu awalnya seperti apa kok kamu bisa misalnya bisa melakukan kontak dengan mereka? Itu awalnya seperti apa? Jadi tuh aku waktu 2023 setelah Muak udah kayak rilis beberapa bulan, aku itu diundang sama CEO of Sony Music, Rob Stringer, ke Singapura untuk perform dan ketemu mereka, petinggi-petinggi Sony Music lah gitu. Oke. Terus jadi ada beberapa perwakilan artis Asia kan, ada aku yang dari Indonesia, terus dari Filipina ada salah satu personil boyband SB19 namanya Josh Cullen. Nah terus di situ aku nggak kepikiran sih kalau aku bakalan collab sama dia karena kan di situ ada beberapa artis juga dan maksudnya dia boyband kan aku solo, maksudnya beda gitu loh, apalagi tipikal lagu boyband itu kan yang kayak bener-bener bersama-sama dan berhentak-hentak dan berdance-dance gitu kan, kayak kalau aku kan kayak yang ya udah gitu nari-nari kecil aja sambil sok galau sok sedih gitu kan kayak beda banget. Makanya aku nggak kepikiran. Terus tiba-tiba kayak tahun 2024 itu dikabarin ini SB19 mau ngajak kamu collab lagu remake mereka judulnya Mama Papa, tentang mama dan papa tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa mereka aku ditranslate ya? Iya, aku tulis ulang ke Indonesia. Oh itu tuh ini ada korelasinya. Iya, sama aku sok-sok nge-spill aja gitu di situ. Ada kontennya kayak gini nih Resa, di Instagramnya Aruma itu di pagot mong pisanin ako na muna mapa. Itu maksudnya bahasa Filipin. Iya. Itu artinya apa? Pokoknya kemanapun kita pergi tuh pasti kembalinya sama mama dan papa gitu. Wow, menyentuh sekali ya. Iya, inti lagunya emang kayak tipe-tipe orang yang lagi kerja jauh dari orang tua, terus merantau, tapi ujung-ujungnya kita pasti bakal kembali pulang welcome kasih sayang orang tua gitu. Ketika kamu menghadapi titik terendah ya dalam karir, dalam hidup, itu bagaimana bisa bounce back lagi, bisa semangat lagi, bisa memotivasi diri lagi menjadi lebih baik? Kalau soal titik terendah, aku tuh semua orang pasti pernah ngerasain lagi down dan lain-lainnya, tapi aku tuh selalu percaya sama setiap masalah itu ada apa ya, ada keindahannya. Jadi setiap problem yang terjadi itu pasti in a good way, ujung-ujungnya akan baik untuk diri aku sendiri. Jadi kayak aku selalu embrace semua masalah dan selalu berusaha untuk bangkit aja sih. Next project apa dan apa yang menjadi mimpi terbesar kamu saat ini? Karena next project ada yang SB19 dan ada artis luar juga, Asia juga. Aku senang banget karena banyak banget pihak-pihak luar yang mau berkolaborasi dengan aku. Aku juga pernah kolaborasi sama orang Malaysia. Jadi aku ngerasa kayaknya ini Tuhan maunya aku internasional deh gitu. Iya, makanya Malaysia udah kan. Terus habis ini Filipina ada juga. Nantilah di spill-nya gitu. Ada negara lain juga yang akan. Oke. Jadi langsung saja kita akan melihat penampilan ya dari Aruma. Aruma sukses terus. Terima kasih banyak. Karirnya, pendidikannya, semuanya amin. Semoga bisa berguna bagi masyarakat luas pastinya. Baik, sebagai penutup Midnight Live hari ini ya Jessica, kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Aruma yang akan membawakan lagu berjudul Muak. Jadi kita ketemu lagi di Midnight Live besok. Sampai jumpa. Ini langsung nyanyi ini.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.